Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Kenalkan nama saya Muhammad Fauzi Muslim. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi atau sebuah tinjauan. Yang pertama adalah akuntansi sebagai sistem informasi. Di sini akuntansi adalah bahasa bisnis, yaitu organisasi menggunakannya sebagai bahasa komunikasi saat berbisnis, seperti saat terjadi pertukaran barang dengan jumlah uang. Dan akuntansi dapat diistilahkan sebagai menjual atau membeli. Akuntansi didefinisikan sebagai seni bagaimana mencatat, mengelompokkan, meringkas, dan melaporkan transaksi bisnis. Akuntansi adalah proses pencatatan. Di sisi lain, akuntansi adalah proses pencatatan, mengelompokkan, peringkasan, dan pelaporan transaksi bisnis. Nah, di sini ada diagram sistem akuntansi. Ada subsistem akuntansi lain. Di sini ada subsistem akuntansi pembelian, akuntansi penggajian, akuntansi produksi, sistem akuntansi penjualan, sistem akuntansi kas. Nah, menunjukkan di sini kepada dokumen sumber. Lalu pada jurnal, proses pencatatan akuntansi, jurnal, lalu ke buku besar, neraca lajur, dan yang terakhir laporan keuangan. Lalu ada hubungan prosedur akuntansi dengan sistem operasi perusahaan. Prosedur atau sistem menunjukkan kepada prosedur atau sistem akuntansi, sistem pengenalian, dan prosedur atau sistem operasi. Sistem informasi akuntansi dan organisasi perusahaan. Akuntansi sebagai suatu sistem informasi mengidentifikasi, mengelompokkan, mengumpulkan, memproses, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi mengenai suatu entitas ke berbagai kelompok barang. Informasi merupakan suatu data yang diorganisasi yang dapat mendukung ketepatan pengambilan keputusan. Sistem merupakan sekumpulan sumber daya yang saling terkait untuk mencapai suatu tujuan. Sistem informasi akuntansi dibangun dengan tujuan utama untuk mengolah data akuntansi yang berasal dari berbagai sumber menjadi informasi akuntansi yang diperlukan oleh berbagai pemakai untuk mengurangi resiko saat mengambil keputusan. Adapun fungsi sistem informasi akuntansi adalah untuk mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari, untuk mendukung proses pengambilan keputusan, dan membantu pengelola perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada pihak eksternal. Peran sistem informasi akuntansi. Perannya itu adalah bisa mengumpulkan masukan data ke dalam sistem informasi akuntansi, mengolah data transaksi tersebut, menyimpan data untuk tujuan di masa mendatang, memberi pemakai atau pengambilan keputusan, informasi yang mereka perlukan, mengontrol semua proses yang terjadi. Adapun informasi dan rangkaian pengambilan keputusan, informasi kepada proses pengambilan keputusan, lalu ada keputusan, menjadilah sebuah informasi. Setelah menjadi informasi, proses pengambilan keputusan, lalu yang terakhir keputusan. Begitupun yang kedua dan yang ketiga. Kelompok informasi akuntansi, adapun kelompoknya adalah yang pertama scorekeeping, attention direction, dan decision making. Dimensi kualitas informasi. Yang pertama akurat, relevan, tepat waktu, dan lengkap. Hubungan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen. Sistem informasi yang digunakan oleh suatu perusahaan di mana di dalamnya mencakup informasi keuangan dan non-keuangan disebut sebagai sistem informasi manajemen atau SIM. Pengetahuan yang diperlukan untuk belajar sistem informasi akuntansi adalah di sini ada beberapa. Yang pertama, prinsip akuntansi dan auditing, membangun dan mengoperasikan sistem, pengambilan keputusan, pengolahan transaksi, operasi bisnis, pengendalian, pelaporan, database, lalu teknologi. Ini adalah hal-hal yang harus kita ketahui untuk belajar sistem informasi akuntansi. Dan poin sistem, di sini sistem adalah kumpulan komponen, apapun baik fisik maupun non-fisik, yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai
tujuan tertentu. Ciri sistem. Tujuan sistem. Nah, batas sistem, input, hierarki sistem, hubungan sistem, lingkungan internal, subsistem, output, tujuan sistem, lingkungan eksternal. Adapun tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Sasaran-sasaran yang ingin dicapai dan risiko penyimpangan. Nah, ini di sini sudah ditunjukkan diagramnya. Pun batas sistem merupakan garis abstraksi yang memisahkan antara sistem dan lingkungannya. Dan subsistem merupakan komponen atau bagian dari suatu sistem. Hubungan sistem. Hubungan sistem adalah hubungan yang terjadi antara subsistem dengan subsistem lainnya yang setingkat atau antara subsistem dengan sistem yang lebih besar. Yang poin E adalah hierarki sistem. Hierarki sistem pada dasarnya menggambarkan hubungan sistem dengan sistem yang lebih besar yang disebut sebagai super sistem dan hubungan dengan sistem yang lebih kecil yang disebut sebagai subsistem. Input, proses, output. Poin F. Input. Nah, input merupakan segala sesuatu yang masuk ke dalam suatu sistem. Proses merupakan perubahan dari input menjadi output. Output merupakan hasil dari suatu proses yang merupakan tujuan dari keberadaan sistem. Jenis output. Output yang langsung diberikan kepada konsumen untuk dikonsumsi atau diproses lebih lanjut. Output yang dikonsumsi oleh subsistem yang lain dalam sistem yang sama dalam suatu siklus produksi. Output yang merupakan bagian dari output secara keseluruhan yang dapat dikonsumsi oleh sistem lain, tetapi menjadi tidak berguna apabila dibuang. Lingkungan sistem. Lingkungan sistem adalah faktor-faktor di luar sistem yang mempengaruhi sistem. Nah, ada klasifikasi sistem. Sistem terbuka dan tertutup, sistem buatan manusia dan buatan Tuhan, sistem berjalan dan konseptual, sistem sederhana dan kompleks, sistem yang kinerjanya dapat dipastikan tidak. Terus sistem sementara dan selamanya, sistem yang ada secara fisik dan abstrak, sistem yang bisa dan tidak beradaptasi. Adapun model sistemnya adalah model fisik, model naratif, model grafik, model matematika. Bahasa sistem bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi. Bahasa terbentuk dari simbol-simbol yang disepakati bersama yang mengakibatkan terjadinya komunikasi antara dua orang atau lebih yang saling memahami apa yang disampaikan lawan komunikasinya. Bahasa sistem merupakan alat untuk berkomunikasi mengenai sistem, jadi di dalamnya akan terdapat simbol-simbol yang digunakan sebagai alat komunikasi. Dan simbol-simbol tersebut telah disepakati bersama atau telah diikuti oleh para ahli secara umum. Nah, ini di sini referensinya ada dari Acar Susanto dan lain-lain. Sekian dari saya Muhammad Fauzi Muslim. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.